Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel saya ini. Di sini saya sekarang akan berbagi tutorial gimana cara menginstal Express.js menggunakan generator. Nah, sebelum kita menginstal, silakan teman-teman buka dulu situsnya di expressjs.com, lalu pilih yang generator atau langsung diketikkan di Google Express Generator. Nanti klik aja di linknya. Di sini pertama-tama kita disuruh menginstal yang namanya Express Generator. Nah, kita buka dulu terminal. Di sini saya menggunakan Ubuntu, saya menggunakan WSL, jadi nggak langsung menginstal di Windowsnya. Masuk ke Ubuntu, clear dulu. Coba saya cek dulu aja Expressnya sudah keinstall atau belum. Nah, di sini sebenarnya udah di tempatku udah keinstall, jadi aku nggak perlu menginstal Express generator ini, atau yang di sini juga sudah aku install. Jadi aku tinggal melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu yang bagian bawahnya ini, Express -h seperti itu, atau yang sini. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum menginstal, silahkan diinstal dulu aja. Nanti kalau sudah, kita akan lanjut ke tahap yang ini aja, yang menggunakan Express -view. Oke, kita balik lagi ke terminalnya. Di sini saya no aja. Saya clear lagi. Saya akan buat satu project baru untuk menampung di backend dan frontendnya nanti. Jadi nanti kita akan melanjutkan sampai ke tahap frontendnya. Sini saya buat folder baru, namanya kemarin saja ya. Nah, di sini masukkan password kalau ada, password kalau nggak ada silahkan lanjutkan atau di skip. Saya cek dulu, yes. Nah, sudah ada. Saya akan masuk ke folder projectnya. Maaf, bukan masuk ke, oh iya, kita harus masuk dulu ke folder projectnya, cd. Nah, di sini kita akan menempatkan atau kita akan menginstal Express generatornya di project ini, ini. Lalu kita disuruh mengetikkan Express -view. Nah, viewnya nanti sebenarnya ada banyak, ada pak. Di sini ada box, ada EJS, ada HBS, tiga ini ya. Nah, di sini kita akan menggunakan yang EJS saja. Viewnya seperti ini, lalu pilih EJS. Nah, baru yang di belakangnya ini, yang my app ini nama projectnya. Kalau yang ini kan nama project secara keseluruhan nanti. Nah, ini untuk di backend kita kasih nama bebas saja, mungkin bisa dikasih nama backend seperti itu. Oh, ups, maaf, ada yang keliru. Oh, nggak bisa menulis, berarti di sini saya harus memberikan permission dulu. Sudo chmod R777. Nah, di sini seperti ini. Kita masuk lagi ke projectnya, lalu kita ketikkan kembali Express -view pakai yang EJS, lalu nama projectnya kasih nama backend kalau di sini. Nah, di sini sudah dibuatkan, udah diinstal atau di-generate folder maupun filenya oleh Express Generator. Sekarang kita buka aja VS Code-nya. Ketik code, lalu spasi, kasih titik, biar nanti yang dibuka itu semuanya. Enter. Kita tunggu sampai VS Code-nya terbuka. Nah, di sini sudah ada folder backend. Isinya tadi yang sudah di-generate. Kita cek dulu file-filenya. Di sini filenya di folder bin. Ini kalau di Express.js ini nanti servernya yang akan menghandle server atau koneksi ke server.
Di sini port defaultnya port 3000. Nanti kalau teman-teman mau custom itu harus install dulu yang namanya .env yang di sini, terus dikasih nama port. Oke, yang kedua ini folder public. Folder public ini tempat kita menyimpan aset-asetnya. Bisa juga nanti kita menyimpan aset statis di folder public ini. Di dalamnya ada JavaScript, CSS juga ada di sini. Jadi nanti silahkan teman-teman kalau mau buat CSS sendiri atau JS sendiri bisa di custom di sini, taruh di sini. Lalu yang ketiga itu root. Nah, root ini biasa kalau yang namanya framework itu ada routing. Ini untuk menghandle rute, atau kalau misalkan kita mengetikkan URL nanti akan dikelola di bagian root ini. Di root ini ada dua. Yang pertama index. Index ini keseluruhan yang akan dipanggil di awal. Yang kedua user. User ini merupakan routing buatan sendiri, tapi nanti tetap dipanggilnya itu nanti di index. Kalau di sini masih sendiri-sendiri sih, cuma nanti yang akan kita buat itu akan kita jadikan satu di dalam indeks saja. Oke, untuk selanjutnya di bagian view. Nah, view ini nanti kita akan buat tampilannya itu di view-nya ini, di views. Tapi kalau di sini untuk di bagian ini kita nggak akan buat tampilan sih. Nanti kita handle-nya itu pakai framework JavaScript yang lain, mungkin bisa pakai React atau pakai Vue.js seperti itu. Lalu selanjutnya file app. Nah, file app ini kalau di dalam project Express.js yang pertama kali dibaca ini adalah app.js nya ini. Jadi dari keseluruhan folder backend ini nanti yang paling dibaca pertama kali ini app.js. App.js di sini sudah ada apa scriptnya itu misalkan routing. Tadi di sini ini manggilnya kan dari index router, itu dari yang root tadi. Terus kalau misalkan ada error udah dihandle di sini. Terus ini juga sudah ada yang namanya folder publiknya. Ini kalau mau bikin statis nanti di sini sudah taruh script di sini. Oke, yang terakhir adalah package.json. Nah, package.json ini semuanya dependensi yang akan kita gunakan di project ini. Ada yang lain. Kalau yang di bagian atas ini ada yang namanya name itu nanti nama di backendnya ini namanya name, terus versinya defaultnya 0 semua. Ini private-nya true. Untuk yang private saya belum pernah mempelajari lebih dalam untuk yang private ini apa. Terus kalau kita mau menjalankan aplikasinya, ini tinggal mengetikkan npm start, karena di sini tulisannya start dan akan menjalankan node yang ada di www tadi. Nah, kita balik lagi ke browser. Di sini kalau mau menjalankan project backendnya, ini kita disuruh masuk ke foldernya tadi. Kita harus masuk dulu. Oke, kita langsung buka di sini nggak usah, kita close aja, kita masuk ke sini aja, buka terminal. Di terminal ini kita harus masuk ke project backend, berarti kita ketikkan cd backend. Setelah masuk baru kita disuruh menginstal. Kita install gini. Nah, di sini nanti akan menginstal node modul dari dependensi yang sudah kita tulis di sini. Semuanya akan diinstal. Sudah selesai install node modulnya. Kalau mau menjalankan, nah di sini ada perintah npm start. Ini untuk menjalankan.
Coba kita cek dulu npm start. Nah, ini jangan kaget kalau seperti ini sebenarnya udah jalan. Kita tinggal cek aja di browser dengan port 3000 tadi yang ada di sini. Berarti kita harus mengetikkan localhost 3000. Nah, ini udah jalan dengan view express.js. Welcome to Express. Ini datanya ada di dalam view-nya ini. Nah, ini yang di bawah ini title-nya, judul, terus ini welcome to Express. Ini namanya. Ini termasuk nama yang ada di dalam ini tadi. Bukan, maaf. Ini bawaan dari Express-nya untuk namanya. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi portnya untuk di series yang pertama ini. Kita matikan dulu, kita clear, lalu kita install yang namanya dependency.env. Caranya ketikkan npm install.env. Kalau sudah min save, kalau sudah kita enter aja, tekan enter. Nanti akan menginstal .env. Kita cek di package.json. Nah, di sini sudah ada .env. Kita tinggal menggunakannya di app tadi. Di sini, ini kita panggil untuk .env-nya. Caranya kita ketikkan .env lalu config. .env lalu config seperti ini. Tapi untuk .env ini kan kita harus manggil di bagian atas dulu. Kita akan buat konstanta lagi. Konstantanya di bawah sini aja. Konstanta, bisa pakai konstanta, bisa pakai var. Nah, di sini saya lebih suka menggunakan konstanta agar tidak berubah. Di sini saya beri nama konstanta.env. Ini ngambil dari require dependensinya namanya tadi .env. Lalu kita buat satu file setara dengan app.js ini, yang penting masih dalam folder backend. Ini kita buat satu file namanya .env. Tadi kan untuk memodifikasi port itu kita cukup menuliskan port. Nah, yang akan kita gunakan di sini bebas, terserah. Di sini saya menggunakan portnya mungkin 2525. Seperti ini. Coba kita jalankan ulang npm start. Ini kalau menggunakan port 3000 pasti nggak jalan karena udah kita definisikan di .env dengan port 2525. Kita coba satu persatu dulu. Di port 3000 apakah ini bisa berjalan atau tidak? Oh, maaf, kok masih bisa berjalan. Oh, ini enggak di dalam folder backend. Masukkan dulu di dalam folder backend. Nah, ini udah setara, .env-nya udah setara app.js. Sekarang kita tinggal jalankan ulang aja. Kita matikan dulu, lalu clear dulu, jalankan ulang npm start. Nah, sekarang kita coba port 3000. Ini nggak bisa jalan karena portnya udah kita custom jadi port 2525. Coba kita ganti 2525. Nah, ini baru bisa jalan. Seperti itu untuk mengcustom .env-nya. Mungkin seperti itu dulu aja untuk tutorial cara menginstal
Express.js menggunakan generator, dan kita sudah memodifikasi portnya menggunakan dependency.env. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.